pusing bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Gil, kita kalau mau buat video tanpa perkenalan rugi gak sih? Rugi sih. Ya udah, kami berdua akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya APR. Hah? APR? Siapa itu? Agila Ramadhani. Dan saya NS. Hah? Apa itu NS? Nadila Saraya. Kami berdua dari kelas 7B. Dan saya dari absen 5. Dan saya dari absen 22. Kami berdua akan menjelaskan tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Identitas buku fiksi ini adalah buku ini berjudul Io Te Amo. Penulis buku ini adalah Liu Banfo dan penerbitnya adalah Alex Media Komputindo. Tahun penerbitnya yaitu 2018 dan buku ini halamannya adalah 238 halaman. Identitas buku non-fiksi buku ini berjudul Biografi SM Kartosoewirjo. Buku ini penulisnya adalah A. Ruhimat. Buku ini diterbitkan oleh Narasi. Tahun penerbit 2009. Buku ini memiliki 141 halaman. Buku ini berukuran kecil, memiliki 232 halaman. Buku ini berwarna krim dan ada gambar pohon yang tidak ada daunnya. Io Te Amo artinya aku mencintaimu. Io Te Amo sebuah novel pencarian jati diri dari Credit Union. Karya ini ditulis oleh Liu Banfo. Buku ini diterbitkan oleh Alex Media Komputindo pada 15 April 2018 dan memiliki 232 halaman. Tema novel ini berfokus pada pencarian jati diri dan dalam konteks gerakan Credit Union. Novel ini berfokus pada tokoh utama yang bernama Veron yang sejak usia 2 tahun ditinggal oleh sang ayah. Sepanjang hidupnya Veron terus memilih untuk bertemu dengan sang ayah yang wajahnya hanya bisa dilihat dia melalui selembar foto hitam putih yang sudah kusam. Cerita ini mengikuti perjalanan hidup Veron dari masa kecilnya hingga ia berhasil menjadi sebuah CEO di sebuah Credit Union atau disingkat sebagai SU, sambil terus memendam kerinduan dan pencarian akan sejak ayahnya tersebut. Konteks dari buku ini adalah novel ini berjudul Io Te Amo. Karya ini ditulis oleh Liu Banfo dan diterbitkan oleh Alex Media Komputasional pada tahun 2018. Buku ini terdiri atas 232 halaman dan termasuk dalam genre fiksi. Buku ini ditujukan untuk para remaja dan berlatar umum pada CU. CU itu apa sih? CU itu Credit Union. Identitas tersebut menunjukkan bahwa novel ini merupakan karya ini untuk menginspirasi karena untuk para remaja yang kehilangan ayahnya atau ditinggal oleh ayahnya dan menjadi CEO. Saya akan mendeskripsikan tentang cerita ini. Cerita ini mengisahkan tentang pria yang bernama Veron. Ia sejak usia 2 tahun ditinggal oleh sang ayah. Sepanjang hidupnya, Veron terus berpikir untuk bertemu sang ayah, yang wajah sang ayah hanya bisa dia lihat melalui selembar foto hitam putih yang sudah kusam. Veron dari masa kecilnya hingga ia berhasil menjadi CEO sebuah Credit Union sambil terus memendam kerinduan kepada sang ayah. Kami berdua akan menjelaskan penilaian buku fiksi. Buku ini memiliki kelebihan pada tokoh penokohan dan alur. Kekuatan cerita tambah pada orang yang antusias dan tenang. Sekarang saya sedang antri menunggu Tuhan memanggil. Hampir seluruh pekerja di muka bumi sudah rampung. Halaman itu terdapat pada halaman 101. Namun demikian terdapat kelemahan pada latar karena penjelasan tentang latar tokoh kurang jelas dan latarnya kurang luas. Secara keseluruhan, novel ini memberikan kesan yang menurut kita sedih, menginspirasi, seru, dan
layak dibaca oleh remaja atau orang dewasa. Tokoh dan penokohan pada buku ini adalah Veron, adalah tokoh utama. Seorang pria yang menggambarkan memiliki tekad yang kuat, kecerdasan tinggi dalam berkarir. Karir. Satu lima belas. Loh ya, berkarir. Masa ngono berkarir. Wes ulang kok berkarir ya. Ketikat ya. Kon di mau. Masuk itu tuh berkarir. Jika kau juga katanya itu penting. Ayah, gak apa-apa. Ayah Veron yang menjadi penegak utama konflik batin. Thank you. Identitas non-fiksi buku ini berjudul Biografi SM Kartowijosono. Orangnya Kartowijosono. Kami berdua akan menjelaskan tentang penilaian. Buku ini memiliki kelebihan pada tokoh penokohan dan alur. Kekuatan cerita tampak pada orang yang antusias dan tenang. Sekarang saya